Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dalam video ini, kita akan menjelajah konsep berpikir matematis, khususnya berpikir induktif. Betul sekali, kita akan membahas bagaimana berpikir induktif digunakan dalam matematika dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu apa itu berpikir. Nah, berpikir adalah proses mental yang melibatkan pemrosesan informasi, analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan logika. Sedangkan berpikir matematis adalah proses berpikir yang menggunakan konsep, simbol, pola, dan aturan matematika untuk menyelesaikan masalah atau memahami fenomena tertentu. Ada beberapa jenis berpikir matematis yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya ada berpikir logis, seperti menggunakan penalaran sistematis. Kemudian ada berpikir kritis, yaitu mengevaluasi argumen dan solusi. Ketiga ada berpikir kreatif, seperti menemukan solusi inovatif. Yang keempat ada berpikir induktif atau menarik kesimpulan dari pola yang diamati. Yang kelima ada berpikir deduktif, yaitu menggunakan prinsip umum untuk menarik kesimpulan spesifik. Yang terakhir ada berpikir algoritmik, yaitu menggunakan prosedur langkah demi langkah. Dari berbagai jenis berpikir ini, hari ini kita akan fokus pada berpikir induktif. Apa itu berpikir induktif? Yuk kita bahas. Berpikir induktif adalah proses berpikir yang dilakukan dengan mengamati pola atau kejadian spesifik, lalu menarik kesimpulan umum dari observasi tersebut. Contoh dalam matematika, jika kita melihat bahwa hasil perkalian 2 dengan bilangan bulat positif selalu menghasilkan kelipatan 2, maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua hasil perkalian 2 adalah bilangan genap. Berpikir induktif tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam analisis pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian kami menganalisis jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Dengan mengamati pola pertumbuhan dari tahun ke tahun, kita bisa membuat prediksi mengenai jumlah penduduk di masa mendatang. Kami menggunakan data jumlah penduduk pertengahan tahun Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi mengumpulkan data jumlah penduduk tiap tahun, menghitung peningkatan jumlah penduduk tiap tahun, menghitung rata-rata peningkatan tahunan, menghitung rata-rata pertumbuhan persentase per tahun. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa rata-rata peningkatan populasi per tahun adalah 2,938 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,08% per tahun. Dengan menggunakan metode berpikir induktif, kita dapat memperkirakan jumlah penduduk di tahun berikutnya berdasarkan pola yang telah diamati. Namun perlu diingat bahwa faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, tingkat kelahiran, dan migrasi juga bisa mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dari studi ini, kita bisa melihat bahwa berpikir induktif dapat membantu kita memahami pola pertumbuhan dan membuat prediksi yang berguna untuk masa depan. Metode ini juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lain, seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan, di mana pengambilan keputusan berbasis data sangat diperlukan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami harap penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video edukatif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!